Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menekan tombol subscribe channel ini dan semoga terhibur dengan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian beberapa hari yang lalu tentang sifat-sifat alam semesta yang ada pada diri manusia, maka pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik tentang bagaimana cara Allah menciptakan alam semesta ini. Bukan berarti saya adalah seorang ilmuwan, bukan berarti saya adalah seorang peneliti, tapi saya mencoba mengaitkan antara persamaan alam dunia dan alam diri. Kalau di alam dunia kita sudah yakin bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa. Dan dia mampu pula menciptakan yang serupa dengan itu. Dengan tentunya cukup kita yakin, tapi masih banyak manusia yang belum puas sehingga masih melakukan eksperimen penelitian untuk mencari kebenaran. Saya hanya cukup bermodalkan ayat-ayat yang kalau kita kaji akan kontroversi dengan ayat yang tadi, yaitu dia menciptakan bumi dalam 2 masa dan langit dalam 2 masa. Kalau kita kembali membuat perpaduan persamaan dari proses penciptaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kedua-duanya berproses dalam waktu dan masa yang sama, yaitu pertama, alam ini masih berupa asap. Kemudian dia berubah menjadi awan. Lalu awan itu mengandung titik-titik air hujan. Lalu dengan air hujan itu terjadilah banjir. Diakibatkan dari hujan besar. Maka terjadilah banjir bah. Maka dengan hasil banjir bah itu tergenang seluruh alam semesta ini, dan waktu itu masih belum ada batasnya. Tapi ketika dia menciptakan alam semesta ini, sekalian membentuk batas daripada alam semesta ini sehingga air tidak meluas dan menghilang tanpa batas. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menghalau semua air yang terjadi akibat dari banjir bah itu. Lalu dengan lama kelamaan dia mengering, maka timbullah daratan. Terjadinya daratan itu maka muncul pula gunung-gunung, batu-batuan, pohon-pohon. Dan dengan daratan itu membatasi adanya air, maka berpisahlah daratan dengan air laut. Dan itu kita kembalikan kepada ayat tadi, maka mungkin saja yang disebut dengan 6 masa tadi adalah masa pertama adalah masa
berubah masa masih berupa asap sebagai tahap pertama. Tahap kedua berupa awan. Tahap ketiga terjadi hujan besar. Kemudian tahap keempat terjadi banjir bah. Tahap kelima, seluruh air menggenangi alam ini. Dan tahap keenam adalah timbulnya daratan yang membatasi air, yaitu lautan. Dengan demikian boleh dapat disamakan, diserupakan dengan kejadian manusia. Yang manusia itu sendiri adalah pembawa sifat-sifat alam. Yaitu pertama masih berupa asap. Kemudian yang kedua menjadi berupa awan. Dan awan itu bercampur dengan air. Lalu terjadinya banjir bah pada saat yang ditentukan. Setelah terjadinya banjir bah, maka proses terjadi di alam kandungan. Itu yang dikatakan dia menciptakan alam semesta ini dengan cara dua masa. Langit dua masa dan bumi dua masa. Dengan cara yang sama Allah menciptakan langit. Jadi langit dan bumi diciptakan bukan bersamaan. Dia lebih dahulu menciptakan bumi, kemudian dengan cara yang sama masih berupa asap, berubah menjadi awan, kemudian bercampur dengan air hujan, turun air bah, turun banjir bah, kemudian membentuk daratan dan membedakan lautan. Dan kalau pada diri manusia, tentunya dengan cara itu juga terciptanya manusia dari 6 masa yang terdiri dari 2 tahap. Pertama, tahap di langit, terjadi di langit, dan yang kedua 2 tahap terjadi di bumi. Dengan demikian kita dapat mengambil makna bahwa dalam ayat yang diterangkan dalam Al-Quran itu tidak bertentangan. Cuma penjelasannya kita harus mengaitkan. Yang satu menyatakan bumi dan langit terjadi dalam 6 masa. Kemudian ayat yang lain mengatakan bumi dan langit terjadi hanya 2 masa. Yaitu bumi 2 masa dan langit 2 masa. Dan seterusnya dia menerangkan tentang apa yang dia proses setelah dia ciptakan langit dan bumi itu. Dan itu tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dan untuk membuktikan bahwa langit yang ada pada diri manusia dan langit yang ada atau alam yang ada pada alam semesta ini, itu yang satunya akan kita dapatkan secara fakta dan yang satunya tidak akan mungkin ditemukan.
Karena itu Allah sudah menjelaskan di dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan 4 bahwasanya ketika ingin mencari tahu tentang 7 lapis langit, maka pandangi berulang-ulang kali ke atas, tapi tidak akan mendapatkannya selain kembalikan kepada dirimu sendiri, dan kamu akan menemukan bukti yang nyata selain penglihatanmu dalam keadaan payah. Itu berarti bumi dan langit yang ada di alam dunia ini, langit tidak akan dapat dibuktikan secara fakta atas 7 lapis langit. Begitu juga bumi. Karena kalau kita untuk mencari kebenarannya harus dibuat persamaan. Kita tidak menemukan di alam dunia, kita kembalikan ke alam diri. Buktinya, langit pertama kepala, langit kedua tangan kanan, langit ketiga tangan kiri, langit keempat tulang dada, langit kelima tulang belakang, langit keenam kaki kanan, dan langit ketujuh kaki kiri. Anggota tubuh ini, anatomi diri kita inilah langit dan buminya ketika kita masih hidup di alam yang lain, yaitu alam gaib atau alam sulbi, alam rahasia atau alam kandungan. Dan itu tidak bisa dilepaskan satu sama yang lain. Sekian, nanti kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.